Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang mulia, saya ada kisah dari buku 500 kisah orang soleh penuh hikmah. Jadi kisah ini menceritakan bahwa ada seseorang berjumpa dengan perempuan. Jadi seseorang ini ingin pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Di tengah perjalanan, pemuda ini berjumpa dengan perempuan yang tidak membawa bekal. Ia amati dari kejauhan, loh, perempuan ini kayaknya dari tempat yang jauh, tapi kok tidak membawa bekal. Dia tidak membawa makanan, tidak ada wadah untuk tempat bekal, tidak ada kendaraan. Lalu pemuda ini menghampiri si perempuan dan bertanya, "Wahai perempuan, engkau ingin kemana?" "Aku ingin haji," kata si perempuan. "Dari mana engkau?" "Dari desa sana." Jadi jaraknya tidak dekat, bisa jadi jauh jaraknya. Jadi si perempuan ini ada keinginan untuk haji. Lalu si pemuda bertanya, "Saya melihat engkau tidak membawa perbekalan. Bagaimana seandainya di tengah jalan engkau mengalami kesulitan hidup atau kelaparan?" Si perempuan itu menjawab, "Maka aku akan menjual gamisku, lalu uang dari hasil jualan itu aku beli gamis yang lebih murah, dan sisanya buat aku bertahan hidup." Si pemuda bertanya lagi, "Kalau sudah habis, lalu engkau mengalami kelaparan lagi, apa yang akan kau lakukan?" Perempuan itu menjawab, "Aku akan menjual kerudungku. Hasil jualan itu akan aku belikan kerudung yang lebih murah, sisanya buat aku bertahan hidup." Si pemuda bertanya lagi dengan hal yang sama, "Misal harta yang telah engkau jual itu semua sudah habis, lalu engkau kelaparan, apa yang akan kau lakukan?" Maka si perempuan menjawab, "Maka aku akan berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan jalan keluar atas permasalahan hidupku." Si pemuda kaget, "Wahai perempuan, kenapa engkau tidak melakukan itu dari awal? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah dari awal tanpa harus menjual gamismu, tanpa harus menjual kerudungmu?" Apa kata si perempuan? "Aku ini malu. Aku malu ketika meminta kepada Tuhanku perihal dunia, sedangkan aku masih mampu." Ini loh. Jadi kisah ini menampar kita bahwa mungkin di antara kita ini terlalu cengeng. Mental kita ini mental cengeng. Sedikit-sedikit minta tolong kepada Allah, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit merengek. Padahal yang kita hadapi ini masalah kecil, perihal dunia saja. Terkadang kita diberi cobaan sedikit saja, rasa lapar sedikit saja, langsung mengeluh, langsung merengek, berdoa, "Ya Allah, kenapa engkau berikan cobaan ini kepadaku?" Langsung merengek. Padahal seandainya ia masih mencari di sekitar apa yang mungkin bisa menjadi jalan keluar, ia bisa ikhtiar. Si perempuan ini memberikan info kepada kita agar supaya jangan langsung menyerah, tapi inisiatif. Gunakanlah akalnya untuk mencari jalan keluar. "Oh ya, aku masih punya ini." Kalau sudah mentok nggak bisa apa-apa, baru Allah yang maha kuasa akan bertindak. Jadi ketika ada ujian, engkau baru mau melewati ujian itu langsung menyerah. Padahal harusnya engkau akan melewati 10 ujian, di ujian pertama engkau langsung menyerah, langsung tak tolong. Ibarat kuis, Who Wants to Be Millionaire, kesempatan minta bantuan itu cuma 3. Soalnya ada 100 dan engkau soal pertama sudah minta tolong pertama. Soal kedua pakai bantuan yang kedua. Soal ketiga pakai bantuan yang ketiga. Akhirnya bantuan hilang semuanya. Soal masih ada 4 sampai 100, masih panjang.
engkau ini malas menggunakan akal. Jadi terkadang di antara kita ini banyak sekali yang tidak mau mutar otak. Sedikit-sedikit langsung menyerah, sedikit-sedikit minta tolong. Jadi saya pernah suatu ketika, rumah saya ini ada tangganya untuk naik ke atas. Anak saya masih kecil, umur 20 bulan. Suatu ketika anak saya ini mau naik tangga. Anak tangganya anggaplah ada 15. Anak tangganya ada 15. Anak saya ini mau naik ke anak tangga pertama, nangis. Minta gendong, minta gendong. Saya khawatir, maka saya gendong sampai ke atas, selesai, sudah. Hari kedua, tangga pertama nangis. Saya gendong lagi. Tapi saya berpikir, ketika anak saya ini terus-terusan saya gendong, dia tidak akan bisa melalui anak tangga ini. Maka di hari-hari berikutnya, anak saya nangis untuk menaiki anak tangga pertama, maka saya biarkan, jangan nangis, ayo coba naik. Akhirnya naik, anak tangga pertama bisa. Ayo ulangi lagi anak tangga kedua, ketiga, hingga selesai bisa. Jadi ini hikmahnya apa? Terkadang Allah menolak doa kita karena Allah Maha tahu dan Allah lebih tahu bahwa kita ini ternyata bisa, tapi kita enggan untuk mencari jalan keluar. Anak saya nangis, apa, tolong angkat gendong aku gak bisa melewati anak tangga ini. Aku menolak, tidak nak, kamu bisa. Nah, doanya tertolak, doanya aku tolak karena aku tahu anakku bisa. Kita berdoa, doa kita ditolak karena Allah tahu kita ini bisa. Itu loh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.